ngantri untuk bisa menyambut bola dari area sentral. Ini satu variasi berbahaya yang harus bisa diantisipasi dan terujung. Bermain bertahan total dengan penampilan sangat buruk, dan harus kalah telak atas Korea Utara. Banyak pihak yang sangat kecewa pada Nova Arianto yang disebut-sebut justru mengajarkan kepasrahan pada lawan sebelum bertanding. Jelang turnamen SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand, sekaligus dalam rangka mempersiapkan diri menatap ajang kualifikasi Piala Asia U23, pelatih timnas U23 Gerald Van den Boek tengah melobi sejumlah pemain baru termasuk Mauro Zelstra. Dokumen sudah lengkap. Mauro Zelstra mengaku sudah tak sabar bergabung timnas U23 di bawah kepelatihan Gerald Van den Boek. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ada pergerakan yang tidak terkawal dari pemain nomor 5. Pertandingan di partai perempat final Piala Asia U17 antara Indonesia versus Korea Utara baru saja tersaji. Salah satu dari kedua negara berjuang memperebutkan satu tiket ke semifinal Piala Asia U17. Sejak fluid dibunyikan, tanda pertandingan babak pertama dimulai. Tepat pada menit ke-6, Korea Utara mendapatkan peluang melalui tendangan sudut yang mampu dimanfaatkan menjadi gol. Setelah kebobolan di awal babak pertama melalui bola mati, skuad Garuda langsung meningkatkan intensitas permainan, dengan mencoba menguasai jalannya pertandingan. Namun begitu kuat dan kerasnya permainan Korea Utara dengan pengawalan ketat, membuat skuad Garuda Muda harus terus ditekan. Tepat di menit 19, Korea Utara kembali mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan di luar kotak penalti. Usai tertinggal 2 gol di babak pertama, tim besutan Nova Arianto bukannya meningkatkan serangan, namun justru menunggu dan tetap bertahan total. Tertinggal 2 gol di babak pertama, bukannya mengambil inisiatif mengubah strategi lebih menyerang, Nova tetap mempertahankan bermain bertahan total, hanya dengan mengandalkan serangan balik counter attack. Dari hasil strategi itu, tidak ada serangan balik yang berbahaya sama sekali yang bisa mengancam gawang Korea Utara. Sejak awal babak pertama, tim besutan Nova Arianto kalah telak dari segi apapun, berbanding terbalik dengan permainan Spartan yang diperlihatkan Korea Utara. Walaupun mereka sudah unggul 2-0, namun mereka tetap bermain seolah haus akan kemenangan besar. Korea Utara tetap mengurung Indonesia. Di saat tim sedang tertinggal, sudah seharusnya strategi permainan diubah lebih agresif dan menyerang, mengingat berapapun gol yang tercipta tidak akan mempengaruhi apapun. Hanya tim yang memenangkan pertandingan yang akan langsung lolos, sedangkan yang kalah langsung tersingkir. Namun Indonesia yang tengah ketinggalan 2 gol, bukannya bermain secara beringas, namun justru hanya menunggu. Walaupun pertandingan sedang berjalan, namun Nova seolah sudah pasrah dengan hasil kekalahan. Apalagi serangan balik Indonesia sama sekali tidak pernah membahayakan pertahanan Korea Utara. Sepanjang pertandingan, Indonesia benar-benar dibuat bagaikan pemain tarkam. Hingga peluit babak pertama berakhir, Indonesia tetap tertinggal 2 gol, tanpa ada perlawanan berarti. Berlanjut di babak kedua, usai tertinggal 2 gol di babak pertama, lagi-lagi di babak kedua, Indonesia bukannya bermain secara beringas. Skuad besutan Nova Arianto justru kembali bermain bertahan dan lagi-lagi hanya mengandalkan serangan balik. Apalagi sepanjang pertandingan serangan balik Indonesia sama sekali tidak pernah memberi ancaman apapun. Sebab dari permainan bertahan Indonesia, di awal menit babak kedua, Indonesia kembali justru kebobolan menjadi 3-0. Setelah tertinggal 3 gol, Indonesia tetap terus digempur habis-habisan. Walau Korea Utara unggul 3-0, namun mereka memperlihatkan kegigihannya, seolah mereka akan menghancur leburkan skuad Garuda Muda dengan gol sebanyak mungkin. Setelah tertinggal 3-0, lagi-lagi Indonesia seolah hanya bisa pasrah digempur abis. Tepat di menit 60, Korea Utara mendapatkan hadiah penalti. Hasil itu ia dapatkan berkat kerja kerasnya menggempur Indonesia. Atas penalti tersebut, skor pun menjadi 4-0 atas keunggulan Korea Utara. Walau sudah unggul 4-0, Korea Utara tetap terus menggempur Indonesia, setelah baru saja menciptakan gol keempat ke gawang Indonesia. Selang 1 menit kemudian, Korea Selatan kembali membobol gawang Indonesia untuk yang kelima kalinya. Walau tertinggal 5-0, lagi-lagi Indonesia hanya tetap menunggu, tanpa ada usaha memberikan perlawanan. Korea Utara benar-benar bermain bagaikan kerasukan setan, dan sebaliknya, Indonesia bermain namun seolah pasrah dan tak ada perubahan apapun. Jika kita melihat dari permainan Indonesia, mereka memang sangat layak kalah telak atas Korea.
Walau Korea Utara sudah unggul 5-0, namun mereka kurang puas untuk terus menyerang Indonesia yang hanya bertahan total. Korea Utara berambisi besar untuk menjebol gawang Indonesia sebanyak mungkin. Benar-benar pertandingan yang bisa dikatakan sangat tidak berimbang. Indonesia benar-benar dibuat hancur lebur, kalah telak dari segi apapun. Namun sayangnya, Nova Arianto tidak berinisiatif mengubah gaya permainan untuk lebih agresif, tapi justru hanya pasrah. Tim besutan Nova Arianto terlihat bermain sangatlah buruk, dengan tanpa ada perlawanan berarti dari Indonesia. Korea Utara berusaha untuk terus menggempur Indonesia dengan ambisi mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Indonesia. Dengan perjuangan penuh semangat, Korea Utara pun berhasil meraih kemenangan yang memang layak mereka dapatkan. Pertandingan pun dimenangkan oleh Korea Utara, hasil yang sangat layak didapatkan Korea Utara atas Indonesia. Dan sebaliknya, hasil kekalahan yang sangat layak didapat tim besutan Nova Arianto. Dengan permainan yang sangat buruk, kekalahan telak Indonesia disebut kesalahan penerapan strategi yang hanya bertahan total dari awal hingga akhir tanpa ada perubahan apapun. Banyak pihak yang sangat kecewa atas kekalahan Indonesia. Tidak hanya kalah telak, penampilan tim besutan Nova Arianto pun sangat buruk. Jika kalah dengan permainan yang indah, mungkin masih bisa menjadi obat penawar kekecewaan. Namun kekalahan menyakitkan ini, sangat membuat banyak pihak kecewa. Menerapkan strategi bertahan total dengan permainan hancur lebur ditambah dengan skor telak 6-0, membuat banyak pihak kecewa pada Nova Arianto yang tidak berinisiatif untuk mengubah gaya bermain yang lebih beringas dan agresif. Mengingat berapapun skornya, tidak mempengaruhi apapun. Dan akhirnya, Indonesia harus kalah telak 6-0 dengan gaya bermain yang memalukan. Stra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Nou ja, ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Sekian lama proses naturalisasi pemain potensial Mauro Zelstra yang terkesan menggantung. Akhirnya kini mulai menemui titik terang. Penyerang muda dengan postur tinggi besar keturunan Indonesia, Mauro Zelstra, akhirnya mengungkapkan alasan proses naturalisasinya yang masih menggantung. Mauro Zelstra merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia, yang kini sedang berkarir di Liga Belanda bersama FC Volendam. Penyerang muda yang masih berusia 20 tahun ini pun masuk rencana naturalisasi PSSI bersama sejumlah nama lain, seperti Ole Romeni dan Hairori Edewal. Namun, proses naturalisasi Zelstra terkesan cukup lambat dibandingkan dengan nama-nama lain yang juga sedang diupayakan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ungkapan Mauro Zelstra dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Mana kau main Indonesia? Saya belum tahu, beberapa saat ini saya belum banyak berkomunikasi bersama Fardi Bahdim, sang agen, dan mereka juga masih proses pematangan untuk pemain timnas U20 untuk ajang Piala Asia. Saya juga tidak tahu bagaimana soal proses mereka, karena Dion juga belum mendapatkan paspor Indonesia. Aku juga kenal Dion Marks dan kami masih sering berkomunikasi. Itulah ungkapan Mauro Zelstra. Stra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Di benak Mauro Zelstra, ia mengaku selalu ada dan siap untuk membela Indonesia. Ia menantikan panggilan itu untuk segera membela tanah leluhurnya Indonesia. Mauro juga bisa menyadari, mengapa proses dirinya terkesan cukup lambat. Salah satu alasan yang membuat proses naturalisasi Zelstra tertunda, yaitu belum ada agenda turnamen timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. PSSI juga tengah sibuk mengembangkan kualitas di timnas U17 untuk persiapan Piala Asia U17 yang juga digelar tahun 2025 ini. Sementara timnas Indonesia senior akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Berikut yang dikatakan Mauro Zelstra soal peluangnya membela timnas Indonesia. Untuk timnas U23 juga belum ada turnamen. Saya juga tidak tahu pastinya, apakah ada pertandingan kualifikasi, karena PSSI menginginkan aku untuk timnas U23. Itu yang mereka katakan padaku. Tetapi, kapan itu akan terjadi? Aku belum tahu pasti. Aku tidak berani mengatakan lebih jauh. Karena sementara ini tidak ada turnamen yang ditetapkan untuk timnas U23. Mauro sebetulnya memaklumi atas tertundanya proses naturalisasi dirinya membela Merah Putih.
Dengan alasan tersebut, dia menilai bahwa PSSI tidak punya kepentingan untuk mempercepat proses naturalisasinya. Jadi tidak ada yang harus dipercepat dari prosesku. Makanya itu sedikit lebih lama dari yang lain. Sebab belum ada turnamen. Semisal saya diproyeksikan untuk timnas senior. Pastinya prosesku dipercepat langsung dan itu belum terjadi. Ia pun mengaku, berencana untuk kembali menghubungi Fardi Bahdim untuk membahas secara detail mengenai proses naturalisasinya. Inilah kata Zelstra, saya masih menunggu dan saya juga akan segera menghubungi dan ngobrol kembali dengan Fardi Bahdim, untuk bertanya dengan tepat bagaimana dengan prosesku. Aku tahu mereka menginginkan aku, tetapi aku akan ke sana aku belum tahu pasti. Diketahui, walau Mauro baru menginjakkan usia yang ke-20 tahun, namun Mauro Zystra sudah menandatangani kontrak profesional bersama klubnya. Ia bahkan menjadi salah satu pemain inti di FC Volendam. Pemain yang satu ini, masuk kategori pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ia buktikan sendiri dengan kemampuannya. Dari 12 pertandingan yang ia jalani, Mauro Zystra mampu menciptakan 9 gol dan 3 assist. Hal itu menunjukkan betapa suburnya Zelstra di usianya yang masih sangat muda. Namun ia mampu bersaing dengan para pemain senior yang usianya jauh di atasnya. Mauro juga mengaku sering mendapat pesan dari para supporter Indonesia. Ia mengaku sudah tidak sabar bertemu para supporter timnas Indonesia. Tentu itu menjadi momen yang paling diharapkan. Secara garis besar, Mauro Zystra mengaku secara terang-terangan sangat ingin membela Merah Putih. Walaupun prosesnya terkesan lambat, namun ia tetap bersabar sampai ia benar-benar mengenakan seragam lambang Garuda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.